Tom Theo Vladung adalah pemain keturunan Jerman, Indonesia, dan Belanda yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi di lini tengah timnas Indonesia. Lahir pada 5 Agustus 2001 di Wiesbaden, Jerman, Tom memiliki tinggi 1,82 meter dengan kaki kanan yang dominan. Ia memulai karir profesionalnya di SGV Freiburg, klub yang berlaga di Regionalliga Südwest, divisi keempat Liga Jerman. Sebelumnya, Tom pernah bermain untuk Berborg, KFC Uerdingen, dan 1 FC Kaiserslautern. Memberikan pengalaman bermain yang berharga dari berbagai klub Eropa, Tom memiliki latar belakang unik dengan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku, tepatnya dari Dobbo, Aroe Island. Dengan latar belakang internasional yang kaya, Tom Theo Vladung membawa kombinasi teknik Eropa yang kuat dengan nilai-nilai dan semangat bermain khas Indonesia. Musim ini, debutnya bersama SGV Freiburg menunjukkan potensi besar di posisi gelandang tengah dan gelandang bertahan, di mana ia mengatur permainan dengan presisi dan kecerdasan tinggi. Tak hanya itu, kontribusinya dalam membawa keseimbangan dan kreativitas di lini tengah sangat diharapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Elkan Bagot, pemain bertahan berbakat yang kini memperkuat Blackpool FC, semakin dekat dengan peluang untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengisyaratkan bahwa pintu skuad Garuda terbuka lebar bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Dalam pernyataannya di Kompas TV belum lama ini, Erick Thohir menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan chemistry dengan pemain. Ia menyebut bahwa pemain seperti Elkan Bagot memiliki peluang besar untuk kembali membela Merah Putih, terutama jika semua pihak berhasil mencapai kesepahaman yang solid. Erick menambahkan bahwa Elkan adalah salah satu pemain potensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan bergabung dengan timnas Indonesia lagi. Tergantung nanti chemistry dan pembicaraannya. Elkan Bagot bukan Belanda, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, performa Elkan Bagot bersama Blackpool FC belakangan ini terus menunjukkan perkembangan positif. Dalam laga teranyar melawan Huddersfield Town di lanjutan Liga Inggris kasta ketiga, Elkan tampil apik meskipun hanya dimainkan sebagai pengganti. Ia masuk pada penghujung babak pertama menggantikan Matthew Pennington, membantu timnya meraih hasil imbang 2-2 di kandang. Meski belum berhasil membawa Blackpool meraih poin penuh, penampilan bek muda ini dinilai cukup menjanjikan. Konsistensinya dalam mendapatkan menit bermain di klub diyakini akan menjadi faktor krusial dalam menentukan masa depannya di timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas, menegaskan bahwa jam terbang di level klub menjadi salah satu syarat utama bagi pemain yang ingin memperkuat timnas di bawah kepemimpinannya. Patrick Kluivert, dalam konferensi pers perdananya, menyebutkan bahwa faktor kebugaran dan waktu persiapan menjadi perhatian utama. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari talenta individu hingga kontribusi pemain terhadap dinamika tim secara keseluruhan. Menurut Kluivert, keputusan untuk memanggil seorang pemain tidak hanya berdasarkan bakat semata, tetapi juga kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan di level internasional. Kehadiran Elkan Bagot di skuad Garuda jelas akan memberikan tambahan kekuatan, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Pertandingan ini menjadi ujian berat sekaligus peluang emas bagi pasukan Patrick Kluivert untuk membuktikan kapasitas mereka di pentas internasional. Dengan kualitas yang dimiliki Elkan Bagot dan potensi pengaruhnya terhadap lini pertahanan, kembalinya dia ke timnas Indonesia diharapkan mampu membawa angin segar bagi perjuangan Garuda ini. Semua mata tertuju pada bagaimana Elkan memanfaatkan sisa musim bersama Blackpool untuk terus meningkatkan performanya, demi memastikan tempat di skuad Patrick Kluivert. Suasana ruang ganti timnas Indonesia menjadi pemicu di depannya Shin Tae-yong dari kursi pelatih.
PSSI menyebut bahwa di ruang ganti komunikasi antara pelatih dengan pemain tidak berjalan lancar. Ini terjadi saat pertandingan Cina melawan Timnas Indonesia pada laga keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Kala itu, Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari Cina. Sebelum pertandingan berlangsung, ada permasalahan yang terjadi di skuad Timnas Indonesia. Hingga kabar pemberitaan pun bergema dengan menyebutkan Shin Tae-yong lebih memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten ketimbang Jai Itzes. Selain itu, Shin Tae-yong tidak memasukkan Eliano Reijnders ke daftar susunan pemain. Shin Tae-yong juga menarik Mes Hilgers pada awal babak kedua yang dinilai melakukan blunder selama pertandingan. Dugaan-dugaan itu pun dibantah oleh mantan analis Timnas Indonesia, Kim Jong-jing. Kim Jong-jing menilai apa yang disampaikan PSSI itu bohong. Saya melihat dan mendengar pernyataan itu media seperti apa yang mereka, PSSI, katakan di laga Timnas Indonesia versus Cina. Saya bisa bilang itu tidak benar, kata Kim Jong-jing. Kim Jong-jing juga membantah bahwa keputusan Shin Tae-yong mengganti kapten ke Asnawi Mangkualam karena kekecewaan kepada Jai Itzes. Sebab, sebelum pertandingan dimulai ada kabar Jai Itzes mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia tanpa sepengetahuan Shin Tae-yong. Itu berita bohong dan tidak ada satu pun yang benar, kata Kim Jong-jing. Pria asal Korea Selatan itu mengaku ada di ruang ganti pemain Timnas Indonesia saat melawan Cina. Selain itu, Kim Jong-jing juga sangat dekat dengan Shin Tae-yong. Kim Jong-jing tidak menampik adanya adu argumen yang terjadi di ruang ganti saat pertandingan. Sebab, itu merupakan laga internasional dan sudah menjadi hal biasa dalam sepak bola. Ini pertandingan internasional, apapun bisa terjadi dan situasi memanas. Kalau ada yang bicara ini masalah komunikasi, saya heran. Di pertandingan, ada JJ yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia. Lalu untuk bahasa Inggris, ada saya yang bisa saya sampaikan. Saya selalu ada di sana, kata Kim Jong-jin. Kim Jong-jin mengatakan bahwa Shin Tae-yong sangat peduli dengan pemain Timnas Indonesia. Menurutnya, momen kebersamaan ini sudah dibangun sejak Desember 2019. Coach Shin Tae-yong sangat mencintai pemain-pemain Indonesia. Bagi kami, kita ini adalah keluarga, tutupnya.